Halo Sobat Balap, berjumpa lagi. Selamat datang kembali di channel CCTV Dirt Bike, tempatnya info garuk tanah paling update dan bernostalgia. Jawa Barat emang gak pernah kehabisan stok pembalap bertalenta. Dari zaman sirkuit masih tanah merah murni sampai era modern sekarang, Bumi Pasundan selalu melahirkan para petarung sirkuit yang disegani di kancah nasional. Nah, di video kali ini, CCTV Dirt Bike 3 udah merangkum 20 nama pembalap legenda dan senior grass track Jawa Barat yang aksi-aksinya selalu bikin sirkuit bergetar. Siapa aja mereka? Yuk, langsung kita bahas satu persatu. Geskeun. Kita mulai dari CR Candy asal kota Kuningan, Jawa Barat. Tim legendaris, As Racing Team. Nama legendaris dari wilayah Timur Jabar, CR Candy. Pembalap senior asal Kuningan ini dikenal memiliki gaya balap yang agresif, sering buat lawan keteteran. Bahkan, dia ikut di balap road cross pun selalu berada di posisi depan. Sering kalahkan pembalap yang sudah ternama. Selain grass track, dia juga ikut di balap road race, dan sering buat lawan senior keteteran. Sayang balapnya kurang fokus. Jadi, nama dan prestasinya tidak begitu dikenal pada saat itu. Dedikasinya pada dunia grass track menjadikannya salah satu mentor terbaik bagi generasi penerus di wilayah Kuningan dan sekitarnya. Ruli Erlando asal kota Majalengka, Jawa Barat. Tim legendaris Erlando Mexico, Majalengka nomor Start Number P. Majalengka diwakili oleh sang petarung tangguh, Ruli Erlando. Pembalap senior ini memiliki basis sirkuit khas tanah Majalengka, membuatnya sangat lihai menaklukkan sirkuit dengan karakter trek gembur atau basah, yang biasanya menyiksa fisik pembalap lain. Dari Majalengka Ngita menuju ke Ciamis. Siapa dia ya? Ada Andri Bohel. Pembalap dengan nomor bayar 97 ini dikenal dengan gaya balap agresif, serada seruduk, peduli, fight sampai jatuh berdua. Banyak pembalap lain yang merasa ketar-ketir kalau diikutin oleh Andri Bohel. Dan dia lama ikut balap di region Sumatera dan sering menjadi juara pada masanya. Lalu ada si ganteng, Anggun Bling Abimanyu, asal kota Sumedang, Jawa Barat. Tim legendaris MOT Carmex, nomor start 9, satu-satunya nama yang membawa aura bling di lintasan. Dia adalah Anggun Bling Abimanyu. Pembalap asal Sumedang ini tidak hanya dikenal karena penampilannya yang selalu bersih dan modis di padok, tetapi juga karena teknik jumping-nya yang sangat tinggi dan estetik saat melewati tabletop sirkuit. Dan dia adalah putra dari pembalap grass track legendaris wanita dari Sumedang. Oh iya Mimin, lupa, sebelum lanjut ke pembalap top, Jabar selanjutnya Mimin minta tolong dulu gunakan jempol sobat untuk bantu Mimin dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar channel ini berkembang. Dan Mimin bersemangat membuat konten seputar balap dan trail lainnya. Mimin ucapkan terima kasih yang udah subscribe, semoga dimudahkan segala urusannya. Amin. Oke sobat, kita lanjut. Masih dari Sumedang ada Aprian Madonna dengan nomor star 12. Tim legendaris ARAT12 Sumedang, Aprian Madonna dikenal dengan gaya balap rapih, konsisten dan perlahan tapi pasti. Dia sering podium tanpa diduga walau start dari belakang. Dan dia sekarang sudah punya generasi penerus sang putra tercintanya, yang juga berprestasi di GTX Jabar. Kita lanjut ke kita Tasikmalaya. Ada siapa aja? Kita mulai dari Andi Firmansyah, asal kota Tasikmalaya. Pembalap ini dikenal dengan gaya balap profesional, dan dia sering podium, walau memakai motor yang pas-pasan. Dan dia sampai sekarang masih aktif di dunia adventure enduro, dan menyandang gelar Raja Tanjakan Indonesia, dan masih aktif ikut kelas X-Rider Grass Track. Lanjut masih dari Tasik, ada Asep Miok, tim legendaris Mioksis Racing Team. Asep Mioks, nama belakangnya yang ikonik lahir karena kepiawaiannya menaklukkan kelas bebek Grass Track di awal kemunculannya di Jawa Barat. Asep Mioks adalah pembalap dengan gaya bawaan motor yang sangat smooth, namun jeli melihat celah kelemahan lawan untuk mencuri posisi terdepan. Masih dari Tasik dan masih bernama Asep. Siapa dia? Asep PKM namanya. Segudang prestasi Asep PKM gak diragukan lagi. Bahkan Asep PKM masih ikut kompetisi di tingkat nasional. Sampai sekarang, pembalap asal Tasikmalaya Selatan ini muncul dengan PKM Racing dan dengan andalan mekanik KMS Racing, membuat dia selalu nelanggajan podium di tiap kejuaraan. Dan kita lanjut, masih dari gudangnya pembalap berprestasi yaitu dari Tasikmalaya, ada Irfan Titan, asal kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Tim legendaris AMA Hemat Motor Garu. Irfan Titan hadir sebagai salah satu pembalap yang disegani di era kejayaannya. Terkenal berkat performanya yang luar biasa stabil di lintasan berlumpur dan basah. Irfan Titan selalu menjadi momok menakutkan bagi lawan ketika sirkuit diguyur hujan deras. Dan dari Irfan Titan kita menuju ke sang kakak,
yaitu namanya. Pembalap yang kalem, perlahan, tapi pasti. Disegani lawan pada masanya. Dia adalah pembalap yang kelihatan tidak kencang, tapi selalu ke depan. Gaya santai, dan pasti, itulah langganan podium bersama sang adik Irfan Titan. Masih dari Tasikmalaya ada satu Irfan lagi, yaitu Irfan Gombel namanya. Dia adalah adik dari legend balap motor Jabar, yaitu Dadan Gobel. Irfan Gombel, pembalap yang kalem tidak banyak bicara. Tapi, diam-diam menghanyutkan pada masanya Irfan Gombel, selalu bikin repot lawannya, dan selalu langganan podium. Dan dia lama ikut balapan di regional Sumatera bareng Andri Bohel. Dan tak lengkap rasanya, kalau kita tidak bahas sang kakak Irfan Gombel yaitu Dadan Gobel. Dadan Gobel adalah pembalap yang sangat disegani lawan dan ditakuti pada masanya. Dengan andalan, Cibe Setan dari Tasikmalaya, Dadan Gobel sukses acak-acak event Grass Track Indonesia pada masanya. Dan dia termasuk pembalap sableng dan berani masuk nyalip di area manapun. Prestasi terbaiknya yang Mimin tahu, dia pernah overlapping juara keduanya. Dan pertama nyobain kelas Special Engine. Dia langsung berada di posisi kedua lawan Eniper, Iwan Sis Haji Roni Karno kala itu. Namun sayang prestasinya terputus karena kecelakaan saat ikut kejuaraan road race di Sumedang. Dengan tim Az Racing, dia mengalami cedera patah kaki yang cukup parah. Waktu itu saat Dada Gobel main, seluruh penonton pasti bersorak seperti balnya sekarang dengan Athar. Cuman waktu itu belum ramai media-media sosial, makanya tidak setenar era sekarang. Yang suka grass track dari era tahun 90-an pasti tahu dengan gimana tangguhnya Dadan Gobel. Kita lanjut ke rival utamanya saat itu, yaitu Ratno Timur dari Tasikmalaya. Pembalap dengan badan kekar ini pernah gentar lawan siapapun, walau selalu dikepung oleh pembalap-pembalap lain. Dia adalah pembalap yang pantang menyerah. Walau kondisi gimana pun, dia pasti gaspel untuk jadi yang terdepan dengan bawa bendera entok motor Tasikmalaya saat itu. Dan tidak ketinggalan juga, ini adalah keluarga pembalap dari Tasikmalaya. Ada sang adik yang meneruskan jejak Ratno Timur, yaitu ada Johan Timur namanya. Pembalap dengan badan-badan kekar ini memiliki gaya balap yang seradak seruduk. Jika ingin ke depan, dia selalu ambil celah kemana aja sampai suka seruduk lawan di depannya. Dan oleh karena gaya balapnya, yang begitu dia dikenal dengan pembalap julukan Johan Seruduk Bagong. Pembalap lain Haris ekstra hati-hati. Jika di belakang dia ada Johan Timur, prestasinya di tingkat nasional pun diperhitungkan saat pada masanya. Masih dari kota Tasikmalaya, ada pembalap kalem yang menggelegar pada masanya. Dia adalah Asep Sapaat. Dia pembalap yang bertalenta. Gaya startnya yang suka jig-jag membuat disegani lawan, dan dia selalu ke depan dari lap awal balapan. Ibi andalan Asep Sapaat adalah salah satu motor yang bisa menaklukkan si Bisetan Dadan Gobel waktu itu. Masih dari Tasikmalaya, ada pembalap IGST, Nostar ke-126, mengawali karir sejak kecil. Dia dibesarkan di keluarga pembalap sama juga seperti pembalap Tasik lainnya. IGST balapan dari sejak kecil sudah berprestasi, dan dia juga berprestasi di tingkat nasional. Hingga akhirnya dia buka bengkel dan menetap di Bekasi. Dari Tasikmalaya kita beralih ke Ciamis. Ada pembalap dengan nama Ade Chandra 68. Pembalap dengan badan kecil dengan skill mumpuni, cepat naik kelas. Berprestasi di tingkat nasional, disegani sampai event luar Jawa yang dia ikuti, dia selalu langganan juara melama dengan tim entok motor Tasikmalaya. Lanjut ke asal daerah Yaang, sama ada Resapangsit 07. Dia berasal dari Ciamis. Pembalap yang punya gaya nyentrik, mirip Valentino Rossi ini, kemampuannya tidak diragukan lagi. Pertama, turun balap dengan motor bebek standar dan CB andalannya. Dia langsung mencuri podium setiap gelaran balap. Dia pembalap yang cepat naik kelas, dan di kelas senior pun Resapangsit langsung menunjukkan kemampuannya berhasil podium di tiap kejuaraan. Masih dari Ciamis, ada pembalap dengan nomor start 26, yaitu Adi Ceto. Sobat pasti tidak asing lagi, karena sampai sekarang Avi Ceto masih aktif balapan, mengawali karir dengan tim PK. 55 Banjar Adi Ceto berhasil meraih juara di berbagai kejuaraan dan termasuk gelaran event Norifumi JMR Segitiga Baya tahun 2015. Adi Ceto berhasil menjadi juara umum di kelas pemula waktu itu. Adi Ceto, pembalap senior ini terkenal dengan ketenangannya di atas motor. Adi Ceto jarang melakukan kesalahan sendiri unforced error. Kekuatan utamanya adalah konsistensi catatan waktu lap-lap time, dari awal hingga akhir balapan.
Kita lanjut dengan pembalap nomor 162 dari Subang. Dia adalah Irsan Tikno. Pembalap ganteng ini balapan sejak usia masih SMP dan memiliki bakat yang sangat bagus. Dari jalur Pantura Subang, nama Irsan Tikno sempat menjadi buah bibir di eranya. Karakter balapnya sangat malah dikeledak dan penuh semangat. Irsan Tikno adalah tipe pembalap yang sangat berani mengambil jalur luar sirkuit demi mendapatkan kecepatan tinggi saat keluar tikungan. Dari Subang, kita beralih ke Sukabumi dulu. Ada pembalap berbakat dari Sukabumi, yaitu Cepsena, namanya. Di eranya, Cepsena pembalap yang sangat diperhitungkan, baik di tunggu lokal, kejurda bahkan tak ngekat nasional. Pembalap yang memiliki sifat pendiam dan santai ini bikin repot lawan-lawannya dan sering podium di setiap kejuaraan. Dari Sukabumi, kita lanjut ke pembalap asal Majalaya. Siapa dia? Dia adalah Cikal Faisal. Pembalap dengan nomor star 117 ini konsisten balapan di Jamamnyin dan sering naik podium di event-event besar Jabar dan luar Jabar. Masih dari daerah Bandung ada pembalap dengan nomor star 122 yaitu Sandi Irawan. Dia pembalap Bandung yang memiliki talenta juara dengan gaya balap agresif. Sandi Irawan banyak mengukir prestasi di tingkat daerah dan nasional dan sampai sekarang dia masih aktif ikut balapan. Dari Bandung kita menuju ke Sumedang lagi. Ada pembalap Sumedang berprestasi yang kakak beradik juga media adalah Tommy MJ dan Iwan MJ. Tommy MJ itu pembalap adik dari Iwan MJ, dia mengikuti balapan sejak masih SMP mengikuti jejak sang kakak. Tommy MJ pembalap berprestasi dari tingkat daerah dan nasional dan dia sangat dikenal oleh pecinta grass track Jabar. Tommy MJ adalah legendaris pembalap Jabar pada zamannya. Lalu sang kakak, yaitu Iwan MJ. Dia adalah pembalap legend Jabar yang sudah lama malang melintang di dunia grass track dari zaman ke zaman dengan pengalaman balapnya yang sangat banyak. Iwan MJ salah satu pembalap yang sulit untuk disalip. Bahkan jika mau ngejar kesatuan MJ, pembalap itu harus ekstra hati-hati karena dia sangat pintar ganti racing line, hingga buat lawan kaget dan terjatuh. Iwan MJ menjadi salah satu pembalap grass track Jabar yang sangat dihormati dan menjadi sesepuh di anak-anak grass track Jabar sekarang. Dan untuk pembalap yang terakhir adalah pembalap yang dijuluki pembalap Ogo, manja dari Bandung, si ganteng kalem yang pernah menyandang gelar juara nasional. Grass track 3 kali yaitu tahun 2008,2011 dan 2012. Kalian pasti tahu, dialah FC Mon Ogo dengan nomor star 24. Dia adalah legendaris pembalap grass track Jabar yang mengharumkan Jawa Barat di tingkat balap motor grass track nasional, dan dia sekarang terpantau aktif ikut kejuaraan enduro dan adventure. Itulah nama-nama pembalap top GTX Jabar. Coba tulis di komentar siapa pembalap idola kalian. Karena keterbatasan durasi, Mimin yakin pasti masih banyak banget pembalap top atau legenda Jabar lainnya yang belum masuk di daftar video kali ini. Jadi, buat kalian yang merasa ada pembalap idola atau lokal hero Jabar yang terlewat, langsung aja tulis nama dan profil singkatnya di kolom komentar di bawah. Biar nanti Mimin kumpulin buat bahan di video part berikutnya. Jangan lupa buat dukung terus channel ini dengan cara like, komen, share ke grup-grup WA balap kalian. Dan pastinya subscribe biar nggak ketinggalan video seru seputar dunia grass track selanjutnya. Mimin mohon maaf jika ada salah kekeliruan informasi atau penulisan nama gelar, tolong diluruskan di kolom komentar. Min CCTV Dirt Bike 3 pamit undur diri, tetap jaga sportivitas dan sampai jumpa di sirkuit berikutnya. Salam satu jalur, gaspel bosku!